Halo, saya Melin Yunita Haryanti dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bisnis internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Adapun beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh. Bentuk politik proteksi adalah tarif dan non-tarif. Tujuan proteksi untuk mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru atau infant industri. Yang kedua adalah politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain. Yang ketiga adalah politik perdagangan bebas. Politik perdagangan bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Materi yang kedua adalah pasar valuta asing atau foreign exchange market. Falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan secara internasional atau luar negeri. Fungsi pasar falas sendiri adalah menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka panjang dan pendek atau pembayaran internasional, memberikan fasilitas hedging. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana orang, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas yaitu eksportir dan importir, bank devisa, pedagang perantara, bank sentral, investor, dan turis. Materi selanjutnya adalah tren pemasaran global. Menerobos dengan 7 tren setiap tren pemasaran global 2021. Yang pertama adalah tujuan, membangun fondasi yang dibutuhkan untuk berkembang. Equality, mengeksplorasi bagaimana organisasi tidak hanya menjalani tapi juga menjadikannya sebagai kebutuhan kepentingan. Selanjutnya adalah pengalaman manusia, mengeksplorasi bagaimana organisasi dapat keluar dari efisiensinya. Trust atau kepercayaan, menyediakan sarana untuk meminta pertanggungjawaban merek. Lalu partisipasi, memanfaatkan dari studi konsumen dan mendalami atau menyoroti perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Krusial, menjelaskan bagaimana sebagian besar perusahaan mengatasi pola pikir defensif mereka untuk menciptakan solusi yang baru. Yang terakhir adalah bakat, memberikan garis pandang tentang bagaimana pemasaran dapat meningkatkan model bakatnya menjadi pembeda kompetitif. Dan selanjutnya adalah global marketing strategy. Berpusat pada pelanggan adalah kunci strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran terdiri dari keputusan dan tindakan yang difokuskan untuk membangun keunggulan diferensial yang berkelanjutan relatif terhadap pesaing. Strategi pemasaran kunci kinerja keuangan jangka panjang. Sejumlah besar penelitian mendokumentasikan dampaknya terhadap kinerja keuangan, tetapi banyak orang tidak menyadari ruang lingkup pengaruhnya terhadap penjualan dan laba. Prinsip pemasaran adalah menyelaraskan keputusan pemasaran utama dengan prinsip pertama strategi pemasaran. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu semua pelanggan itu berbeda, semua pelanggan berubah, semua pesaing bereaksi, semua sumber daya terbatas. Materi yang terakhir adalah strategi operasional global.
Pilihan strategi operasional global itu ada 4. Yang pertama adalah strategi global, mempunyai tingkat sentralisasi yang tinggi di mana kantor pusat mengkoordinasikan organisasi untuk mencari standar dan pembayaran di antara pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Yang kedua adalah strategi transnasional, memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan akan respons sumber daya dan aktivitas tersebar tetapi fokus sehingga efisien dan fleksibel dalam jaringan yang saling terkait. Yang ketiga adalah strategi internasional, menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Yang